Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya NGK semua. Mudah-mudahan Baraya NGK semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke Baraya NGK semua, kali ini di pagi yang cerah ini ya, kita akan bahas suatu project. Ini projectnya tuh dinas ya, dinas ESDM ya, energi sumber daya dan mineral. Ini tepatnya lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta ya, di Bandung tuh, jalan antar kota itu, Jalan Soekarno-Hatta nomor 576 gitu Baraya NGK. Oke, kita langsung aja nih Baraya. Ini desain ya, 3D desainnya. Kita masuk dulu ke itu ya, ke foto existing. Foto existingnya itu seperti ini Baraya. Jadi ini tuh penambahan ruangan di lantai 2 aja ya, tapi untuk struktur kita menyiapkan dari lantai 1 terus lantai 2. Jadi fungsinya tuh untuk area belakang itu kan ada area parkiran ya, jadi secara kendaraan tuh bisa lewat ke sana gitu Baraya. Itu sih secara tujuannya. Nah ini area kanannya itu kan kosong ya, masih kosong, jadi kita cuman perencanaan penambahan sayap kanan sama sayap kiri gitu. Oke, langsung berbatasan dengan tanah orang juga nih Baraya gitu. Ini area kiri ya, ini kita lagi survei nih gitu. Ini agak cukup itu juga sih, cukup banyak item bongkaran ya Baraya gitu. Kayak misalnya tuh area kanan kiri ada tangga, nah kita bongkar dulu. Terus ada konsol atap, kita bongkar dulu, seperti itu Baraya gitu ya. Oke, cukup ya. Ini untuk foto existing seperti ini gitu. Kita masuk ke itu ya, ke dena existing, layout existing seperti apa nih Kang. Oke, kita masuk nih. Sip. Ini gambar kerjanya ya Baraya. Kita masuk dulu nih. Ini kita dapat tuh ini kan sebagai data awal ya. Kita survei terus wawancara ke dinasnya. Ini Pak, ada itu enggak, ada gambar asli drawing yang dulu bangunannya. Ternyata peraturan cuman ada PDF gitu Baraya. Jadi kita gambar ulang seperti ini. Ini existingnya seperti ini Baraya. Jadi kalau kita masuk, ini ada ruang tunggu ya. Terus di sebelah kanan itu ada ruang lab mineral geomekanik. Ini sebetulnya secara detail fungsinya tiap ruangannya tuh itu kan lab ya. Area belakang itu lab. Jadi ini tuh kalau kita wawancara dengan owner tuh, ini kayak misalnya tuh kita mau tes itu ya, tes kelayakan air, terus kelayakan kayak misalnya tuh sumur bor gitu. Ini harus izin dulu ke dinas ini Baraya gitu. Kalau secara garis besar seperti itu sih. Ini kita masuk ya, review dulu yang existingnya. Ini ada ruang tunggu. Ini sebelah kanan tuh ada ruang staff ya. Terus ini ada ruang kepala balai. Nah ini kebetulan kepala balainya tuh sealma mater dengan kita Baraya gitu. Jadi secara itu juga koordinasi udah gitu ya, udah enak gitu. Ini ada musola, bawah tangga. Area belakang tuh ada toilet ya. Terus ada pantry sama gudang. Nah area belakangnya itu ini area parkir gitu. Terus kantin. Ini lantai 2-nya kayak gini Baraya. Ini ada ruang rapat, ada toilet juga ya, ruang kasubag lab air, ruang timbang, ruang instrumen, ruang staff, ruang timbang, ruang instrumen juga. Ini ruang laboratorium mineral gitu. Oke. Nah ini nih tampak existingnya seperti ini Baraya. Ini kan lumayan ya, bangunan lama gitu. Jadi secara material juga ini masih perkayuan gitu. Kayak misal tuh si kuda-kudanya, terus si jendela, terus kusennya itu masih kayu Baraya gitu. Oke, kita masuk ke itu ya, ke desain. Nah ini kita area nih, ini area bangun existing yang dibangun tuh area kanan sama kiri aja Baraya gitu. Kalau lihat di ininya sih kebutuhannya tuh, nah seperti ini nih kebutuhan ruangannya tuh, ruang sampel, ruang spektro, ruang AS. Ini kita itu ya, secara detailnya ruangan-ruangan ini tuh kita fungsinya kurang tahu ya, cuman mereka tuh ada standar. Misalnya ruang spektro ini minimal 6 meter gitu, jadi kita acuannya dari sana Baraya gitu untuk mendesain. Ini penyimpanan gas, mikrobiologi, ruang steril, penyimpanan bahan kimia. Nah ini untuk space juga mereka udah ada standarnya Baraya gitu.
kayak misalnya space minimal 120 cm antar meja kerja gitu. Ini untuk apa? Untuk ruang geraknya tuh enak gitu tiap personil. Oke, ini harus ada tangga darurat, musola, terus harus ada apar segala macam. Itu memang di dinasnya tuh ada standarisasi kayak primbon gitu lah, buku primbon gitu. Ini aturannya seperti ini gitu. Kayak misal tuh nggak mengikuti itu ya secara perizinan juga nggak akan keluar gitu ya. Ini luasan minimal 190 meter ya. Oke, ini existing. Kita masuk ke desain ya. Oke. Nah ini desain seperti apa Kang? Nah ini kita sistemnya dilatasi ya. Jadi kolom yang existing tuh kita rapetin nggak pakai. Jadi kita nggak menumpuk di kolom di struktur yang existing ya, kita bikin struktur secara tersendiri gitu ya. Cuman ini kan rapat ya kolomnya tuh, jadi pas bagian pondasi itu pas digali sama kontraktor tuh ya agak itu juga agak ada apa sih pondasi existing kan gitu. Jadi kita ngakalinnya rekayasa engineer-nya diakalinnya gitu ya, agar tetap aman juga gitu. Oke, ini seperti ini ya, kanan kirinya. Ini yang kanan tuh agak miring ya gitu. Kalau secara panjang sih sekitar 8 meter ya. Ini kecil sih. Cuman kalau secara budget agak lumayan sih, soalnya pas kita sondir tuh, jadi si daya dukung tanahnya tuh di berapa meter yang bagus tuh, yang di sekitar 9 meteran ya gitu. Jadi kita pakai stress pile ya gitu. Pile cap dulu di 1,5 meter baru stress pile ke bawah gitu. Dengan diameter 30 cm gitu. Oke. Ini lebarnya sekitar 6 meter ya. Ini lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2 nih. Ini ruang staf, ini ada tangga. Jadi kanan kiri ada tangga ya. Ini ruang mikro, ruang instrumen, balkon untuk area tabung gas, ruang gudang bahan kimia. Terus ini ruang staf juga, ruang arsip, ruang instrumen kayak gitu ya. Loh ini ada apa Kang? Shower buat mandi? Oh bukan ya. Itu jadi misalnya tuh kan di lab tuh ada bahan-bahan kimia ya, takutnya tuh kena percikan zat kimia. Nah ini si shower tuh disimpannya tuh di atas plafon. Jadi plafonnya tuh bisa ditarik gitu ya. Jadi langsung kayak misal tuh si personilnya tuh kena zat kimia nih, langsung lari ke sana, langsung ditarik. Jadi showernya tuh langsung menyembur ke bawah gitu. Jadi aman ya. Ini standarisasinya seperti itu ya. Jadi tiap kanan kiri ada shower ya gitu. Oke. Ini atapnya kita nyambung ya. Jadi si atap existing kan udah perisai ya. Nah, jadi kita potong dulu di kuda-kudanya baru kita sambung seperti itu ya. Nah, ini detail-detailnya udah. Ini detail kuda-kuda ya. Ini tampak. Ini kalau secara pengerjaan perencanaannya ini sekitar 1,5 bulan ya. Kalau secara efektifnya ini kan banyak itu ya. Misalnya tuh kita presentasi ke satu tiba-tiba ada revisi segala macam sampai ke lelang sih sekitar 6 bulan ya, berarti sekitar 6 bulanan. Soalnya kan ini lelang ya di atas 200. Jadi tim kita hanya perencanaan gitu. Untuk pelaksanaan itu lelang. Soalnya kan ini dinas ya. Kalau dinas itu udah jadi rahasia umum lah. Jadi kalau misalnya lelang nggak mudah juga untuk menangnya gitu kan di atas 200. Kalau di bawah 200 kan penunjukan langsung gitu. Oke. Jadi ini kita menyiapkan untuk bahan lelang dari mulai DED, gambar ya, detail engineering design, terus RKS, laporan-laporan lengkap, sama RAB gitu. Ini potongan ya, potongan. Nah ini stress file seperti ini ya, detailnya gitu. Ini potongan, ini detail tangga ya gitu. Ini bahan-bahan tangannya udah dijabarin di sini ya. Oke. Ini untuk struktur. Nah, untuk struktur sesuai dengan yang dijabarkan tadi ya. Ini kita pakai stress file. Terus ini slope. Terus kolom juga ya. Gitu. Ini kolom, ini balok. Itu ada cantilever sekitar 2 meter ya. Jadi ini agak itu juga. Jadi ada area tulangan khusus nih. Detailnya seperti apa Kang? Nah ini kita lihat
Detailnya ya, detailnya kayak gini nih. Nah, kayak tulang rusuknya seperti ini barangnya kurang lebih. Nah, ini untuk kekuatan juga kan gitu. Oke, ini detail-detailnya. Ini kolom, ini balok. Nah, gitu barangnya. Ini untuk struktur. Kita lanjut. Ini untuk kusen. Nah, ini kusen yang baru kita pakai aluminium ya. Gitu. Ini kusen daun pintu dan jendela. Jadi kita secara desain jendela juga kita mengadopsi ke existing baraya. Itu kan nyambung ya. Jadi kita nggak bisa nyeleneh gitu. Beda banget si jendelanya, nggak bisa, soalnya ini nyambung soalnya si bangunannya gitu baraya. Jadi kita mengadopsi secara desain jendela juga pakai yang semodel existing gitu. Oke. Ini area lantai ya, bola lantai. Ini standar sih gitunya, keramik. Ini pakai keramik ya. Oke, soalnya untuk dinas. Ini plafon juga flat aja baraya. Ini detailnya. Oke. Nah, ini untuk listrik nih. Listriknya tuh ini pakai TL ya, sama downlight. Oke. Keterangan-keterangannya udah ada di sini semua. Ini untuk plumbing ya. Plumbing juga nggak terlalu ribet gitu ya. Soalnya ini cuman area untuk itu aja sih, untuk kayak misalnya ada di ruang mikro, ini ada kitchen sink gitu. Itu aja sih paling. Terus ini ada wastafel, ada shower. Jadi ini kan di lantai 2 juga udah ada itu kan, udah ada kamar mandi. Jadi kita tinggal itu aja, nyambung dari jalur existing itu ya. Oke. Ini 3D-nya seperti ini ya. Ini depan. Nah, ini jendelanya kan nyambung nih. Jadi harus sama gitu. Ini belakang seperti ini ya. Nah, ini kerangkeng kayak penjara Kang, bukan. Ini tuh kan nanti pakai gas ya. Jadi harus ketutup juga gitu. Untuk tempat gas. Jadi pakai ini kisi-kisi gini barangnya pakai hollow gitu. Selaras dengan railing gitu. Ini genteng pakai apa Kang? Ini genteng tuh ke Jatiwangi ya, yang tanah liat itu, merek Jatiwangi. Jadi existing juga pakai itu. Jadi kita juga yang baru pakai itu baraya. Gitu. Ini tangga ke atas. Itu baraya. Oke. Ini gambar detail udah, 3D udah. Kita renderingnya mana ya? Coba lihat dulu. Ini ini nih. Ini kurang lebih seperti ini nih. Ini rendering itu aja sih. Rendering simple. Nah, ini. Oke, ini belum ke RAB ya. Belakang. Itu baraya. Ini luasan 190-an lah, 90 meter persegi gitu. Kita masuk ke RAB ya. Ini habis berapa Kang? Dengan struktur ya lumayan sih, ini struktur juga. Terus ini standar dinas ya gitu. Oke, kita masuk. Ini bagi baraya yang ini kan lelang ya. Jadi ada 3 tahap nih baraya. Ini tuh itu engineer estimate. Terus yang kedua tuh HPS, harga perkiraan sendiri. Terus yang 3 tuh nanti BOQ, jadi siap lelang gitu. Jadi engineer estimate itu jadi dari kita, dari konsultan, ini harganya sekian. Nah, nanti dari HPS-nya itu diturunin nih sekian. Jadi penawaran misal ini engineer estimate-nya tuh 100 juta misal tuh. Nah, dari HPS si owner tuh berarti diturunin tuh misal 98 juta. Nah, penawaran yang dari tiap kontraktor tuh dilelang tuh di website LPS itu berarti di bawah itu misal tuh turun berapa persen jadi 95 juta seperti itu. Oke. Ini kita masuk. Ini kalau baraya butuh itu ya, kayak misal daftar upah, terus daftar bahan, terus analisa. Ini udah SNI 2016 nih kita ngacunya. Itu kayak misalnya ini boplang segala macam. Ini koefisiennya dapat dari mana Kang? Ini SNI baraya. Jadi standar nasional Indonesia gitu. Yang ngeluarin siapa? Itu PUPR baraya.
kadang tiap tahun tuh itu juga update juga ya. Oke, kita masuk RAB nih. Oke, ini apa aja nih? Ini kalau misalnya di dinas harus ada administrasi dan dokumentasi. Administrasi dan dokumentasi itu apa, Kang? Kayak misalnya kita laporan, terus misalnya foto-foto lagi di project gitu kan. Jadi si kontraktor tuh ada laporan harian gitu. Terus nanti disinkronkan dengan konsultan pengawas gitu. Jadi misalnya tuh dia rekap laporan harian, konsultan pengawas di laporan bulanan, mingguan gitu baraya. Oke, foto-foto, papan nama proyek, mobilisasi, air kerja, listrik kerja, kalian boplang. Ini banyak nih bongkaran. Ini segala nih dibongkar gitu. Asalkan jangan hati kalian aja yang dibongkar gitu. Ini bongkaran tangga, bongkaran dinding segala macam, bongkaran rangka, bongkaran atap, pipa talam, bongkaran AC. Ini banyak lah. Ini pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan struktur. Ini struktur juga nih. Seluruhan si gambarnya ada di detail ya, di gambar. Oke, ini struktur. Ini pasang dinding kita pakai bata merah ya baraya. Pekerjaan penutup atap. Nah ini kuda-kudanya pakai kayu baraya. Yang existing kan kayu gitu. Jadi kita mengikuti yang existing baraya gitu. Oke, ini kusen dan daun pintu dan jendela. Oke. Ini plafon juga ini kita pakai gipsum yang 9 mili. Terus rangkanya kita pakai hollow nih kalau plafon. Kalau yang existing sih itu masih pakai kayu ya si plafon itu. Ini kita pakai hollow, rangka hollow. List plafonnya kita pakai list plafon gipsum. Keramik kita pakai keramik 30-30 ya. Ini pengecetan kita pakai Vinilex. Elektrikal juga simpel-simpel aja barangnya gitu. Ini paling pemasangan panel tuh di lantai 2 paling ya. Ini secara armatur kita pakai Broco atau Panasonic ya. Terus downlight juga kita pakai Panasonic atau Philips itu baraya. Ini kalau elektrikal juga ini kita pakai itu Wavin, Setara Wavin. Si pipa 3,5 3/4 2 in 3 in gitu, segala macam. Oke. Ini pekerjaan lain-lain apa nih Kang? Lapisan waterproof di area dak ya. Terus pekerjaan pembuatan meja beton untuk ruang yang lantai 2 ya. Ini pemasangan railing, pemasangan tralis yang tadi yang area belakang, pekerjaan tangga darurat gitu. Oke, totalnya di berapa nih? Ini totalnya jadi 886.500.000 rupiah berarti gitu. Ini udah termasuk PPN ya. Ini PPN-nya 10%, belum PPh 2% gitu. Jadi kalau di dinas tuh wah itu gede nominalnya, nggak gitu. Soalnya pajaknya juga gede, apalagi sekarang ada aturan baru ya. April sekarang tuh naik PPN di 11%. Makanya kalau misalnya tuh di ranah konsultan kontraktor itu marginnya kasihan banget ya. Itu 10% juga udah bagus banget gitu. Oke. Ini yang kedua, itu Baria. Oke, cukup sekian Baria mungkin untuk project kali ini ya. Ini kita pure konsultan ya waktu ini. Kalau misal Baria membutuhkan itu ya untuk analisa seperti yang tadi, jangan sungkan ya untuk komen di bawah. Ini tinggal menyesuaikan ini aja Baria. Kayak misalnya ini upah nih, ini buruh lapangan atau pekerja ini berapa. Nah ini tinggal di input aja Baria, update gitu di lokasi Baraya atau di daerah Baraya berapa gitu. Jadi ini udah ngeling nih, analisanya juga udah ngeling keseluruhan. Ini bahannya kayak misalnya kayak gini. Apa ya, kita ambil contoh. Ini pasir pasang di daerah kalian berapa nih? Ini tinggal input aja. Ini udah ngeling di analisa. Jadi gitu untuk mempermudah gitu Baraya. Kayak misalnya ini nih. Mana ya? Pasang dinding misalnya tuh. Nah, kayak gini nih. Ini koefisiennya kan dari SNI gitu. Kita tinggal mengupdate harga satuannya aja Baraya. Oke, mungkin Baraya cukup sekian review project kali ini. Mudah-mudahan Baraya NGK semua diberikan kelancaran ya. Rezeki yang berlimpah, berkah dan bermanfaat.
Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.